Dahulu, jauh sebelum manusia berani menamai tempat ini dengan kata bukit, tanah itu telah lebih dulu mengenal darah. Bukit Gombel bukanlah tanah biasa. Ia bukan sekadar gundukan bumi dan batu. Ia adalah kuburan tanpa nisan. Bocah cilik, ojo turian mare. Pada masa penjajahan Belanda, ratusan bahkan ribuan warga pribumi diseret ke lerengnya pada malam hari. Tangan mereka diikat, mulut mereka disumpal kain. Doa-doa terhenti di tenggorokan. Ada yang dipukul sampai tulangnya keluar dari kulit. Ada yang perutnya dibelah untuk hiburan serdadu mabuk. Ada yang kepalanya dipenggal lalu ditancapkan di batang pohon sebagai peringatan. Jeritan mereka tidak pernah naik ke langit. Langit menutup telinga. Jeritan itu masuk ke tanah, meresap ke akar-akar beringin tua, mengendap di bebatuan, menjadi amarah yang sabar. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu subscribe, like, dan share agar channel Ono Demit ini bisa berkembang. Orang Jawa tua percaya tanah yang terlalu kenyang darah manusia akan menuntut balasan. Bukan dari para penjajah, bukan dari para algojo, melainkan dari jiwa yang paling tersakiti. Tanah ini sudah terlalu banyak darah manusia, akan menuntut balas. Dan jiwa itu lahir bertahun-tahun kemudian dalam tubuh seorang perempuan desa bernama Marni. Marni tinggal di kaki Bukit Gombel bersama suaminya, Slamet. Mereka menikah bukan karena harta, bukan karena janji kemewahan, hanya cinta sederhana. Dua orang miskin yang saling menguatkan. Slamet bekerja di sawah orang. Marni menanak nasi, menyapu halaman, menunggu dengan sabar setiap senja. Namun, rumah itu sepi. Terlalu sepi. Tahun pertama, mereka masih tersenyum. Tahun kedua, doa mulai dipanjatkan. Tahun ketiga, bisik-bisik mulai datang. Dasar wanita tidak berguna. Mandul. Kasihan ya si Marni. Tahun keempat, harapan mulai mati perlahan. Rahim Marni tetap sunyi. Tak ada tangisan bayi. Tak ada kain gendong tergantung di dinding. Jangan bersedih, Marni. Tak ada jejak kaki kecil di tanah halaman. Dan bagi perempuan Jawa, itu bukan sekedar kesedihan. Itu aib. Dasar kau Marni wanita tidak berguna. Kalimat-kalimat itu melayang di udara desa seperti lalat di atas bangkai harga diri Marni. Setiap senyum tetangga adalah ejekan yang disembunyikan. Setiap tawa adalah pisau yang diasah diam-diam. Malam hari, Marni bersimpuh di depan pelita kecil. Tuhan, jika aku memang tak pantas menjadi ibu, ambil saja kebahagiaanku. Tapi kalau masih ada belas kasihan, beri aku seorang anak. Walaupun aku harus membayarnya dengan apapun. Kalimat terakhir itu tidak sampai ke langit. Bukit Gombel mendengarnya, dan bukit itu menjawab. Malam berikutnya,
Marni melangkah menuju hutan. Kabut turun perlahan seperti kain kafan yang disiapkan bumi. Angin berhenti. Serangga diam. Hutan menahan nafas. Di bawah pohon tua yang akarnya menjalar seperti ular mati, Marni bersimpuh di pusering alas. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Tempat yang dipercaya sebagai pusar dunia. Tempat doa-doa terlarang tidak ditolak, hanya ditagih dengan harga mahal. Ia menyusun sesajen larangan. Nasi putih dicampur tanah kuburan. Ayam cemani tanpa kepala. Kembang telon direndam darah haid. Kelapa hitam berisi rambut dan kuku Marni. 7 paku karatan. Kain bayi yang belum pernah dipakai. Dan sebuah cermin retak untuk memecah wajah manusia dari jiwanya. Marni menggores telapak tangannya. Darah menetes, diserap tanah dengan rakus. Dengan suara parau, ia melantunkan mantra Jawa kuno. Lemah kang wus waregeti aku nyuwun dudu banda. Aku nyuwun isi kanggo rahimku. Cermin retak memantulkan wajahnya. Namun yang menatap balik bukan lagi Marni. Dari balik kabut terdengar suara perempuan tua, serak, berat, dan lapar. Anakmu akan banyak, namun bukan dari rahimmu. Sejak malam itu, tubuh Marni berubah. Perutnya sering kejang seperti melahirkan sesuatu yang tak kasat mata. Payudaranya membesar, berat, nyeri. Setiap malam ia mendengar tangisan bayi di sudut rumah kosong. Dan Slamet tidak lagi pulang sebagai suami. Ia pulang mabuk. Bau perempuan lain melekat di tubuhnya. Kau bukan istriku lagi. Pergi kau dari sini. Kata itu membunuh Marni yang manusia. Suatu sore, Marni mengikuti Slamet ke Bukit Gombel. Di antara kabut, ia melihat Slamet memeluk Ratina. Jika aku istrimu, aku akan memberimu banyak anak. Marni keluar dari balik kabut. Selamat, aku masih hidup. Pisau terangkat. Tusukan pertama tidak membunuh. Tusukan kedua mengakhiri segalanya. Ini anak kita, bisik Marni saat Slamet mati di tangannya. Penduduk desa datang, menjerit, mengutuk. Iblis betina. Usir dia. Diseret, dibuang ke Bukit Gombel. Malam itu, di bawah hujan deras, Marni menggantung dirinya di pohon tua. Namun tanah menolak kematiannya. Rahimnya membusuk, payudaranya menggantung panjang, tulang punggungnya melengkung, rambutnya memanjang menutup wajah. Ia jatuh, namun tidak mati. Ia dilahirkan ulang oleh tanah yang haus darah, sebagai ibu, sebagai penjaga, sebagai penculik, sebagai Wewe Gombel. Sejak malam itu, Bukit Gombel tak pernah benar-benar sunyi. Diamlah anakku, jangan menangis. Kabut turun setiap senja. Aroma tanah basah bercampur darah lama. Tangisan anak terdengar tanpa rupa. Anak-anak dipukul, ditinggalkan, dilupakan. Wewe Gombel datang. Jangan menangis, nak. Ibu di sini.
Ia memeluk mereka dengan payudara yang menggantung seperti kain kafan. Bukan untuk membunuh, tapi untuk memiliki. Dan hingga kini, orang tua di desa masih berbisik. Diamlah nak, nanti kamu dibawa wewe gombel. Karena Marni, ibu dari Bukit Gombel, masih mencari anak yang tak pernah dilahirkannya.